Kalau buat PDI Perjuangan ada peran dari Pak Jokowi yang ikut mendukung pemerintahan saat ini yang membuat akhirnya approval rating dari pemerintahan Pak Prabowo di 1 tahun 4 bulan ini juga terbilang 79,9% angkanya. Sejauh mana PDIP mencermati itu, Mas Guntur? Ya, sebenarnya tadi kami juga ingin mendapatkan informasi dari Bung Burhan terkait angka misalnya soal elektabilitas seperti yang disampaikan bahwa apakah kepuasan ini bersifat semu atau tidak. Kan itu bisa dibaca kalau kita bicara data seperti yang disampaikan oleh Bung Burhan tadi, antara kepuasan, antara approval rating dengan tingkat elektabilitas, ya. Itu bisa kita baca. Misalnya juga kepuasan kepada presiden dan juga kepada wakil presiden itu kok tidak ada. Biasanya itu ada lembaga survei. Puas ke Presiden Prabowo segini, ke wapresnya itu segini, kemudian ke kabinetnya itu segini, ke menteri ini segini. Kalau kita mau bicara soal kepuasan ini tidak hanya untuk katakanlah pamer saja, tapi mau menyikapi lebih kritis. Jadi kalau ini puas, maka pemerintahan atau kabinetnya yang tidak bikin puas itu kementerian apa? Nah, ini kalau kita mau bicara soal langkah perbaikan ya ke depan kalau kita mau menggunakan opini publik sebagai parameter untuk kritik. Nah, tapi karena ini tidak ada data, maka kami juga hanya bisa meraba-raba. Makanya tadi saya bilang ya, kita apresiasi ya, angka kepuasan ini tinggi. Cuma kami juga tetap akan melakukan pengawasan, memberikan peringatan, jangan sampai misalnya kepuasan ini hanya bersifat semu saja. Kemudian kalau kita mau baca data survei secara lengkap, kami tidak punya, ya kan, datanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kepuasan kepada presidennya itu berapa, kepada wakil presidennya itu berapa, kepada kabinetnya, kementerian ini itu berapa. Jadi kita tuh bisa menangkap secara lebih detail ya, terkait dengan masalah kepuasan. Kecuali kalau kepuasan ini hanya menjadikan sebagai alat campaign saja di tengah misalnya, dalam beberapa terakhir ini setelah misalnya survei dilakukan, bagaimana pemerintah juga bergabung dengan BOP yang di situ bermasalah dari sistem struktur, Trump menjadi ketua seumur hidup, memiliki hak veto, kemudian di situ ada kewajiban untuk membayar 17 triliun ya. Kemudian juga ada peristiwa seorang anak yang bunuh diri di Ngada di NTT. Kalau kita bicara soal tempo dari survei itu kan temuan-temuan belakangan juga ikut mempengaruhi terhadap opini masyarakat. Oke, singkatnya poinnya itu adalah catatan kami. Tapi intinya adalah yang ingin kami tegaskan bahwa kami apresiasi. Masyarakat puas kami apresiasi. Yang bisa kami katakan dari PDI Perjuangan sebagai politik penyeimbang adalah jangan sampai ini hanya menjadi kepuasan yang semu saja. Dia harus berjangka yang panjang. Kami juga melihat pada implementasi dan juga dari data survei yang juga kami belum menemukan data-data yang lebih lengkap untuk memberikan komentar yang lebih detail. Itu Mas. Kalau bicara kan 20% itu di mana sih? Di kabinet mana sih? Di kementerian apa sih? Kan kita juga harus menemukan hal itu. Begitu Mas. Baik, Mas Burhan, Bang Daniel, Mas Guntur, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung.